Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan struktur data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang rekursi. Jadi submateri yang akan kita pelajari di sini, pertama adalah pengertian dari rekursi, yang kedua menara Hanoi, dan yang ketiga kelebihan dan kelemahan dari rekursif. Jadi rekursif itu adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Jadi rekursif itu adalah fungsi yang di dalamnya ada fungsi itu sendiri. Di dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh fungsi rekursif misalnya adalah fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Dalam fungsi pangkat XY, kita tahu bahwa semua bilangan selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan Y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan dengan X dipangkatkan Y min 1. Notasi matematika dari rekursif, jika dituliskan dalam notasi matematika, definisinya adalah sebagai berikut. X pangkatnya sama dengan 1, itu jika Y sama dengan 0. XY sama dengan 1, itu jika Y sama dengan 0. Jadi misal X pangkat 0, X nilainya berapapun, dipangkatkan 0, maka nilainya sama dengan 1. Kemudian jika X pangkat Y sama dengan X kali X pangkat Y min 1, jika Y lebih dari 0. Jadi misalkan di sini Y itu 1, 2, 3, 4 lebih dari 0, maka nilai X pangkat Y itu sama dengan X plus X pangkat Y min 1. Kita lihat di atas pada definisi Y lebih dari 0, bentuk pemangkatan muncul lebih kembali di sisi kanan. Itulah yang disebut rekursif. Jadi muncul berulang-ulang di sisi kanan. Seperti itu. Itu namanya rekursif. Fungsi di dalam fungsi. Definisi rekursif. Rekursif selalu dimulai dengan kasus penyetop, penghenti, atau kasus dasar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Jadi kegunaan rekursif ini adalah mencegah looping berlebihan yang tidak ada hentinya. Atau dalam kasus ini rekursi itu penghenti dari looping atau perulangan itu. Definisi rekursif yang lebih kompleks itu mengandung inti dari permasalahan yang akan dipecahkan, namun lebih sederhana. Dalam hal ini, yang tadinya X dipangkatkan dengan Y, kini bentuk pemangkatan menjadi lebih sederhana, yaitu Y min 1. Hal ini dimaksudkan untuk menggiring masalah kompleks ke kasus dasar atau penyetop penghenti dari rekursinya, perulangannya. Ini adalah contoh penyelesaian rekursif. Contoh pertama, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, hasil dari XY adalah 1. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3, hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi misal X pangkat Y itu hasilnya 0. Kalau misal X pangkat berarti 10 pangkat 3. Hasilnya sebagai berikut. 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Oke, sederhananya seperti ini. Kemudian langkah kedua, pangkatnya berkurang. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat 1. Kemudian disederhanakan kembali. 10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10.
Kemudian ke atas, 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, ini adalah proses rekursif dari 10 pangkat 3. Maka hasilnya 1000. Oke, memang ini kalau misalkan kalian jangan langsung menghitung. Kalau misalnya menghitung memang ketemunya 1000. Cuman di sini proses dari programnya itu alurnya seperti ini. Ini tidak berat, disederhanakan terlebih dahulu. Jadi program itu nggak tiba-tiba muncul 1000, itu ada proses di dalamnya. Itu yang dinamakan rekursif. Jadi ide dasar dalam memecahkan suatu masalah dengan rekursif sebagai berikut. Kita akan mencontohkannya ya. Ini adalah contoh penyelesaian rekursif. Masalah yang akan dipecahkan dalam memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Jika masalah ini akan dipecahkan secara rekursif, maka solusinya adalah jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, pemotongan roti selesai. Kalian lihat, ini pemotongannya segede ini, tipisnya. Tuh, 2. Ini kalau misalkan yang terakhir sini, itu seperti ini, maka proses selesai. Tapi jika roti masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut. Lalu, lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Jadi kalau misalkan belum habis, ya potong terus sampai selesai. Nah, kalau misalkan potongan terakhir ini segini besarnya, itu berarti proses dari rekursif itu selesai. Ini adalah contoh dari program rekursif untuk program faktorial. Using CRT, kemudian variabel, faktor, bilangan real, E dan N adalah integer. Bikin, write, masukkan bilangan N, maka baca N, kemudian faktor sama dengan 1. For I sama dengan 2, to N do, di sini adalah proses menghitung N faktorial, faktor sama dengan faktor kali I. Return N faktorial sama dengan faktor 00. Maka dari program ini, jika masukkan bilangan N sama dengan 3, maka 3 faktorial hasilnya 3 faktorialnya adalah 6. 1 dikalikan 2, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Dan masukkan bilangan N sama dengan, maka 2 faktorial itu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu hasilnya. Dan fungsi menghitung faktorial. Integer faktorial in N, if N sama dengan 0, ini adalah lambang dan, N sama dengan 1, maka return 1. Maka kalau misalkan N-nya itu adalah 0, maka hasilnya pasti 1. Else, jika tidak, maka return N kali faktorial N min 1. Seperti yang pas awal dijelaskan. Jadi pada baris 3 dari fungsi di atas, nilai N dicek sama dengan 0 atau 1. Ceknya kan di sini. Dan jika ya, maka fungsi mengembalikan nilai 1. Maka nilai 1. Tapi jika tidak, fungsi mengembalikan nilai N kali faktorial N min 1. Di sini. Jika ini, maka hasilnya ini. Jika tidak, maka lakukan proses ini. Disinilah letak proses rekursif itu. Perhatikan fungsi faktorial ini memanggil dirinya sendiri, tetapi dengan parameter N-1. Barisan yang didefinisikan secara rekursif. Contoh, barisan bilangan pangkat dari 2. AN sama dengan 2 pangkat N. Untuk N sama dengan 0, 1, 2. Dan berikutnya. Barisan ini dapat didefinisikan secara rekursif. A0 sama dengan 1. AN plus 1 sama dengan 2 AN. Untuk N sama dengan 0, 1, 2. Langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama, langkah basis. Spesifikasikan anggota awalnya.
Kemudian langkah rekursifnya itu berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Masuk ke sub materi berikutnya, yaitu tentang legenda Menara Hanoi. Ditemukan oleh Edward Lucas abad 19. Seorang biarawan memiliki 3 menara. Diharuskan memindahkan 64 piringan emas. Diameter piringan tersebut tersusun dari ukuran kecil ke besar. Biarawan berusaha memindahkan semua piringan dari menara pertama ke menara ketiga, tetapi harus melalui menara kedua sebagai menara tampungan. Kondisi piringan tersebut hanya bisa dipindahkan satu-satu. Piringan yang besar tidak bisa diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Ternyata mungkin akan memakan waktu sangatlah lama. Secara teori diperlukan 2 pangkat 64 min 1 perpindahan. Jika kita salah memindahkan, maka jumlah perpindahan akan lebih banyak lagi. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 64, itu hasilnya berapa coba? Jadi jika satu perpindahan butuh 1 detik, maka total waktu yang dibutuhkan lebih dari 500 juta tahun. Sampai biarawan yang bertugas saat itu meninggal, nggak akan selesai. Kemudian menara Hanoi, menara 1, menara 2, menara 3. Jika piringan ada 3, berapa kali jumlah perpindahan? Ini piringannya 1, 2, 3. Menara Hanoi. Untuk memindahkan n piringan dari tiang 1 ke tiang 3, nah slide sebelumnya, itu pindahkan n-1 piringan dari tiang ke 1 ke tiang 2. Kedua, pindahkan satu piringan terbesar dari tiang 1 ke tiang 3. Pindahkan n-1 piringan dari tiang 2 ke tiang 3. Hn untuk memindahkan n piringan, caranya H, n-1 pemindahan, kedua 1 pemindahan, 3H, n-1 pemindahan. Maka total ada 2H, n-1 plus 1. Rumusnya adalah kita tadi sudah menemukan rumus dari perpindahan tersebut, di mana Hn sama dengan 2H, n-1 plus 1. Algoritmanya jika n sama dengan 1, pindahkan piringan dari A ke C. Jika tidak, maka pindahan n-1 piringan dari A ke B menggunakan C sebagai tampungan. Atau pindahkan n-1 piringan dari B ke C menggunakan A sebagai tampungan. Kelebihan dan kelemahan rekursif. Jadi kelebihan dari rekursif itu sendiri itu merupakan solusi yang sangat efisien jika digunakan. Kemudian dapat memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Mempersingkat tahapan. Tapi dari kelebihan ini, rekursif punya kelemahan, yaitu sulit dipahami. Kedua, perlu stack besar. Stack itu artinya tumpukan. Ketika yang tadi kita pelajari, rekursif itu adalah perulangan yang berada di dalam fungsi perulangan itu sendiri. Itu adalah, maka dari proses itu dikatakan stack overrun. Memang kalau misalkan nilainya itu kecil, tidak terlalu terlihat. Tapi ketika nilainya itu besar, faktorialnya itu besar, maka proses dari rekursif ini sangatlah banyak tumpukannya. Sekian kuliah struktur data pada pertemuan 6 ini. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.